Selamat pagi, puji Tuhan. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya yang luar biasa yang kita alami. Dan saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami sembah dan kami puji. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di pagi hari ini, Tuhan yang menolong, memelihara, dan menyertai kami sepanjang hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah atas kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi firman Tuhan di pagi hari ini, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026. Firman Tuhan terambil dari Yosua 3 ayat 5. Kuduskanlah dirimu, karena besok Tuhan akan melakukan hal-hal yang menakjubkan di antara kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan sebagai topik, persembahkanlah dirimu dan alamilah berkat Tuhan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita tahu bahwa perikop ini bagaimana Tuhan menaruhkan kepada Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan Musa sebagai tongkat estafet yang Tuhan tunjuk dan Tuhan percayakan kepada Yosua untuk meneruskan memimpin bangsa Israel membawa menuju tanah perjanjian ke tanah Kanaan. Ketika itu mereka menyeberangi sungai Yordan, bahwa Yosua melihat situasi umat Tuhan bangsa itu banyak yang bersungut-sungut. Bahkan mereka tidak mempercayai sepenuhnya bagaimana Yosua memimpin mereka untuk masuk di dalam perjanjian yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dari perikop ini kita lihat bagaimana disampaikan oleh Yosua kepada umat bangsa Israel. Kuduskanlah dirimu. Tentu kalau kita berbicara tentang kekudusan, tentu kita harus mengalami pertobatan dan kita meninggalkan segala kebiasaan lama kita, mempercayai hal-hal dunia ini, mengandalkan pikiran, perkataan orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang pintar atau orang-orang paranormal, bahkan melebihi apa yang kita alami di dalam dunia ini. Ada ketergantungan di dalam dunia ini. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu menguduskan hidup kita dan diberkatakan kuduskanlah dirimu. Tentu kita memiliki sikap untuk mau berubah totalitas dan mempercayai Tuhan sebagai penolong kita, yang memelihara hidup kita, yang memiliki kedaulatan tentang hidup kita. Itu sebabnya marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan senantiasa taat dan setia kepadanya. Bahkan kita harus takut kepada Tuhan dari semua apa yang kita alami dan kita lihat di dalam dunia ini. Tetapi melebihi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, di dalam penglihatan kita, dalam pandangan pikiran kita, takutlah akan Tuhan. Menjaga hati kita, menjaga hidup kita, menjaga kekudusan
untuk semakin setia dan taat hanya kepada Tuhan, sumber kehidupan itu. Dan Tuhan sudah mengaruniakan, dan Tuhan berjanji untuk menolong di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Secara khusus kita sudah menerima karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mau berkorban, dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Tentu perkara dunia ini sudah dikalahkan. Segala maut, segala ketakutan, segala hambatan yang mengikat kita jauh daripada Tuhan sudah dilepaskan, sehingga kita hidup di merdekakan, sehingga kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita diundang untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga iman kita untuk senantiasa kudus dan kudus di hadapan di Tuhan senantiasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan akan melakukan hal-hal yang menakjubkan di antara kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ini janji Tuhan. Tuhan akan melakukan rencana yang luar biasa di dalam hidup kita. Ketika kita mau hidup di dalam kekudusan, ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita iman kita taat dan setia, perkara yang besar yang Tuhan akan berikan bagi kita. Tuhan memberikan urapan. Tuhan memperlengkapi kita sebagai perlengkapi rohani kita untuk semakin kita maju di dalam Tuhan, supaya iman kita bertumbuh dan bertumbuh semakin dewasa dan mengerti bagaimana rancangan Allah di dalam hidup kita, bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, dan kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan, memiliki sikap kita, ada ibadah, ada doa, ada pengharapan untuk senantiasa kita mau datang di hadapan Tuhan, menyembah sujud di kaki Tuhan, untuk kita mau mendengarkan suara Tuhan, dengar-dengaran apa yang Tuhan mau kehendaki dan Tuhan lakukan bagi kita, yaitu kita menjaga hati kita, menjaga kekudusan, dan melakukan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, dan kita hidupi firman Tuhan setiap hari, siang dan malam. Kita mau datang berharap, menghadap kepada kuasa dan kasih Tuhan, dan Tuhan akan mengaruniakan karunia dan kasih dan pertolongan yang luar biasa. Dan saat ini kita mau berjalan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini dan seterusnya. Mari kita berharap kepada Tuhan. Kita memiliki hati yang ketergantungan hanya kepada kasih dan kuasa dan belas kasihan Tuhan turun atas hidup kita, sehingga kita mampu melakukan aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini. Kita undang Roh Kudus yang menemani, yang menyertai kita, yang menolong kita, sehingga kita kuat, cakap melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan kita senantiasa. Terpujilah nama Tuhan, muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan yang memberkati saudara dan saya, pribadi lepas pribadi, keluarga kita, dimanapun berada. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah mengingatkan kami
bagaimana Yosua Tuhan pakai dia sebagai pemimpin untuk membawa umat-Mu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, menyeberangi sungai Yordan. Dia Tuhan percaya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, bahwa Yosua menyuarakan kepada umat Israel untuk segera menguduskan hidupnya, senantiasa takut akan Tuhan. Dan berkat Tuhan juga akan turun, segala keajaiban, segala perkara yang di dalam hidup kami, Tuhan tolong dan Tuhan bela, Tuhan sertai kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta kita, Immanuel.